Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih atas support dan dukungannya buat teman-teman semuanya. Terima kasih telah menyimak video saya, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, kita langsung ke tutorialnya atau poinnya. Di sini saya akan berbagi tips tentang sistem pengecasan di aki motor. Oke teman-teman, di sini ada sebuah diode. Oke, ini ada 3 buah diode, dan di sini saya tidak menggunakan alat ini atau komponen ini, komponen diode atau penyara. Oke, penyara. Untuk diode semua fungsinya sama, mengalirkan arus satu arah dari negatif ke positif. Seperti itu untuk simbolnya di bidang elektronik atau di otomotif elektronik. Untuk yang putih ini bisa kita gambarkan adalah posisi plusnya, atau intinya saat kita beri arus AC di sini, di bagian yang hitam ini, nanti outputnya di sini ini akan menjadi positif, dan begitu sebaliknya jika arus di sini diberi arus AC atau arus dari sebuah kumparan atau gulungan seperti trafo. Oke, di sini diberi arus AC, ini outputnya di sini menjadi negatif. Seperti itu pemahaman lebih detailnya tentang sebuah diode ini, untuk memahami nanti saat kita lakukan rangkaian pengecasan di video selanjutnya. Oke teman-teman, untuk rangkaiannya saya tidak menggunakan kiprok seperti ini. Ini namanya nanti sama, tetapi barangnya atau bentuknya itu dan fungsinya itu berbeda. Dan di sini saya akan perlihatkan dari sebuah alat cas yang kemarin ini saya dapat dari teman saya yang menawarkan alat seperti ini, alat cas ini dari trafo 5 ampere, dan kita bisa lihat ini sangat simpel sekali. Ini sangat minim sekali dari rangkaiannya. Ini ada jack atau stop kontak dari AC atau PLN, dan kipas trafo 5 ampere. Oke, trafo 5 ampere seperti ini. Oke, 5 ampere, CT 5 ampere. 5 ampere, dan di belakang sini ada kipas. Untuk kipasnya ini mengambil dari output di belakangnya sini. Oke, di belakangnya sini ada outputnya 0 sampai 12 volt. Ini biasanya 0, 6, 9 dan 12 volt. Arusnya ini cuman setengah ampere atau 500 mA. Dan di sini untuk input atau masukan dari arus PLN ini memakai 0 dan 220 volt. Ini bisa juga menggunakan 0 ke 240 volt. Oke, ini di bagian sebelah sini dari trafonya. Oke, kita lihat bagian sini yang outputnya. Oke, di sini untuk alat cas ini sangat simpel sekali. Oke, di sini CT atau 0 voltnya, 0 volt dari trafo ini atau center dari trafo ini untuk lebih mudahnya.
Dan di sini kita bisa lihat dari outputnya ini 15, 18, 25 dan 32 sesuai dengan kebutuhan di alat yang kita gunakan. Ini kebanyakan digunakan untuk audio atau elektronik seperti sound atau power seperti itu. Dan di sini ada sebuah komponen, ini kotak seperti ini sudah dibaut. Ini namanya hampir mirip seperti ini teman. Oke, kalau di elektronik ini namanya kuprok, hampir sama kiprok sama kuprok. Dan ini fungsinya, oke, ini mengarahkan dari arus AC di kumparannya ini, di kumparan trafonya ini menjadi output DC atau searah, karena saat di trafo ini outputnya ini tidak berkutub positif dan negatif. Jadi saat kita beri sebuah diode kiprok, ini namanya diode kiprok, kita akan nanti gambar simbolnya. Diode kiprok ini outputnya ada positif dan negatifnya. Kita bisa lihat untuk merah di sini menggunakan positif dan yang hijau ini menggunakan negatif, dan inputnya ini langsung CT ke 15 volt. Ini bolak-balik tidak masalah. Oke, seperti itu. Oke, dan berbeda lagi untuk kiprok di motor. Ini karena ini hanya berfungsi untuk mengarahkan yang kuprok ini. Oke, yang bagian ini hanya mengarahkan. Berbeda lagi untuk kiprok di motor, ini sama mengarahkan tetapi membatasi dari output voltase sesuai dengan kebutuhan dari sistem pengisian di aki motor. Oke, ini di video saya sebelumnya sudah ada di 14,8 volt. Oke teman-teman, kita akan gambar rangkaiannya untuk kiproknya ini, kuproknya ini. Ini teman-teman juga bisa memakai, tidak harus membeli seperti ini. Oke, seperti ini, seperti diode kotak ini. Teman-teman juga bisa menggunakan diode seperti ini, diode 5 ampere maupun 3 ampere. Itu bisa kita gunakan untuk menggantikan fungsinya ini, tapi kita harus menambahkan, kebetulan di sini saya cuman ada 3. Kita menggunakan atau memakai 4 buah diode seperti ini, dan kita akan gambar dari rangkaiannya diode ini. Oke, bagaimana gambarnya? Oke, untuk di sini saya kasih tanda, ini adalah bagian positif teman, yang putih. Ini jangan sampai keliru untuk pemasangannya atau penyolderannya nanti. Ini bagian yang putih ini ke arah positif dan yang hitam ini ke arah negatif. Oke, kita gambar dulu dari simbol atau gambar rangkaian di diode kiprok. Oke, seperti ini. Kita akan lihat nanti apakah berfungsi dari alat casnya ini sesimpel ini, tidak ribet, tidak memakai kiprok motor. Oke, seperti ini, yang terlalu mahal atau sangat sulit untuk mendapatkan. Oke, kita gambar seperti ini untuk diodenya. Ini kita sebentar, saya dekatkan dulu. Oke, kita gambar seperti ini. Kita bentuk segi 4 seperti ini. Oke, ini
seperti ini simbolnya. Oke. Ada stripnya ini di sini teman. Oke. Kemudian yang bagian sini sama seperti ini. Untuk yang bagian sini, oke, ini output plus, dan di bagian sini output main seperti ini. Oke, posisinya seperti ini. Oke, dan di bagian sini sama posisinya seperti ini. Oke, dan ini adalah negatif. Oke. Dan sesuai dari rangkaiannya ini 0 dan 15 kita gambar di sini. CT dan 15, CT di sini CT dan 15 AC. Oke, seperti ini untuk rangkaiannya. Untuk CT nya kita taruh di sini. Oke, di sini teman. Oke, di sini. Dan untuk 15 nya di sini. Oke, ini tidak terhubung, kita pakai melengkung seperti ini. Oke. Oke, itu teman-teman gambar rangkaian dari alat cas yang seperti ini. Oke, untuk selanjutnya tidak lama-lama kita akan praktekkan dari alatnya ini bekerja, apakah berfungsi atau arusnya itu benar-benar sesuai dengan di sini di trafonya ini, apakah 15 volt. Oke, saya taruh di bawah alatnya. Di sini ada jack PLN, ini sudah nyala teman-teman. Kita siapkan output digital, kita posisikan ke 20 volt DC. Oke, kita posisikan seperti ini. Kita posisikan seperti ini. Kita pasang dari kabel sini, kita pasangkan ke jabetnya. Untuk merah yang ke positif, yang hitam ke negatif. Bos seperti ini. Oke, masih 0 volt karena belum saya pasang. Oke, kita lihat dari kipasnya saat on, ini berarti berputar. Kita pasang, bismillah. Oke, sudah menyala dan berputar, dan kita bisa lihat output voltasenya 13,8 volt atau sekitaran 14 volt, 13,8 volt. Memakai 0 dan 15. Outputnya dari cas, outputnya dari kiproknya ini 13,8 volt. Kita akan tes pakai aki. Oke, kita siapkan aki 12 volt. Kita off-kan dulu. Off. Kita pasang dari kabelnya. Bentar. Saya lepas dulu.
Untuk pemasangan ini teman-teman harus berhati-hati untuk posisinya, ini tidak boleh terbalik karena bisa menyebabkan kerusakan pada kiproknya maupun trafonya, karena jalannya arus itu berlawanan. Oke, kita posisikan yang sebelah merah ini ke positif. Ini merah ke positif. Yang hijau ini ke negatif. Selanjutnya saya akan pasang dari abunya. Kita lihat voltase dari akinya. Oke, akinya 12,5 volt, 12,15 volt. Kita akan on kan atau pasang dari PLN jacknya ini. Oke, kok error bos. Sebentar, saya lepas dulu. Ini kok error 17,2, ini terlalu besar. Coba lihat di sini. Kalau di sini 13,8. Oke, setelah kita pasang ini ke 17 volt. Terpas ini langsung besar ini arusnya. Oke teman-teman, seperti ini dari rangkaian ini, sesimpel ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kita bisa lihat dari voltase pengecasan ini 17 volt, ini melebihi dari batas kekuatan atau daya terima dari selnya ini, sehingga ini bisa merusak dari selnya nanti saat kita lakukan pengecasan seperti ini. Karena ini sudah 17 volt, ini kalau cuman sekitar 15 menit itu tidak masalah karena tidak terjadi panas pada akinya teman. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat informasi dari saya. Ini kebetulan kemarin saya dapatkan cas ini, alat ini. Setelah saya lihat sesimpel ini, dan di sini saya membuktikan bahwa dengan rangkaian seperti ini ke 15 volt 0 ke CT 15 volt, saat kita lakukan pengetesan tanpa beban tadi tidak terjadi masalah di outputnya. Tapi saat kita lakukan pengecasan di aki ini, teman-teman bisa lihat 17 volt, ini sangat besar sekali. Untuk aki seperti ini di bawah 15,5 volt. Oke, seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada salah dan kekurangan dalam video saya, semoga
dimaklumi, dan ini real apa adanya dan belum saya buktikan dari sebelumnya tentang efek atau reaksi dari pemasangan kiprok seperti ini di output 0 dan 15. Apakah ini berfungsi teman-teman, dan tetapi ini terjadi over voltase yang dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada selnya jika dilakukan pengecasan tanpa kita harus mengecek atau menunggu dari voltase output saat kita lakukan pengecasan. Berbeda dengan kiprok yang pengecasan yang menggunakan kiprok seperti ini sangat aman, kita biarkan walaupun sekitar seharian atau 24 jam itu, karena di dalamnya ini otomatis. Oke, semoga bermanfaat informasi dari saya tentang sistem pengisian di aki motor. Oke, seperti itu informasinya. Jika ada salah kata maupun kekurangan mohon dimaafkan. Bisa ditulis di kolom komentar kalau video ini tidak real atau hasilnya seperti ini, asli seperti ini, tidak saya rekayasa dan apa adanya. Ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membuat alat cas seperti ini. Itu bisa berakibat jika tidak ditunggu atau dikontrol, akibatnya bisa merusak dari sebuah sel aki di dalamnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.